Selanjutnya, tenaga geologi ada tenaga endogen, dan kemudian tenaga endogen terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tektonisme, kemudian vulkanisme, yang ketiga ada gempa. Nah, tektonisme atau tenaga tektonik ini merupakan tenaga geologi yang berasal dari dalam bumi dengan arah vertikal. Vertikal itu atas bawah, dan horizontal yang mengakibatkan perubahan letak lapisan batuan yang membentuk permukaan bumi. Nah, kalau yang horizontal ini ke samping, ke kanan dan ke kiri. Kalau vertikal ini ke atas dan ke bawah. Ya, itu adalah tenaga geologi dari bagian tektonisme. Tektonisme bisa disebut dengan pergerakan lempeng gitu ya, pergerakan lempeng. Kemudian berdasarkan kecepatan gerak lurus atau ruas daerah, tektonisme terdiri dari gerak epirogenetik. Maksudnya bagaimana? Nah, gerak epirogenetik itu gini ya. Kalau epirogenetik dikatakan epirogenetik positif, itu yang turun adalah daratannya ya. Jadi kelihatannya seolah-olah airnya itu yang naik, padahal yang turun daratannya gitu ya. Yang turun daratannya, yang naik adalah yang seolah-olah naik adalah permukaan air lautnya, padahal yang turun adalah daratannya. Makanya disebut epirogenetik positif, karena yang seolah-olah naik di sini adalah permukaan air lautnya, padahal yang turun adalah daratannya. Kemudian bagaimana dengan epirogenetik negatif? Nah, yang epirogenetik negatif itu yang naik adalah daratannya. Jadi seolah-olah permukaan airnya surut, gitu ya. Nah, jadi permukaan air di sini jadi tanda juga bisa, atau yang naik turunnya ini juga bisa. Jadi ini merupakan kebalikannya dari gerak epirogenetik yang positif. Kalau yang positif seolah-olah airnya itu yang naik, padahal daratannya yang turun gitu ya. Nah, kalau epirogenetik negatif itu seolah-olah airnya itu yang turun, padahal daratannya yang naik gitu ya. Oke, jangan kebalik. Kemudian gerak orogenetik. Nah, orogenetik ini merupakan gerak kulit bumi yang lebih cepat daripada proses epirogenetik ya. Kalau tadi epirogenetik itu kayaknya dari luasannya itu lebih luas ya. Kalau orogenetik ini lebih cepat, berarti ini lebih sempit gitu ya. Nah, orogenetik ini terjadi pada daerah yang sempit. Proses ini dapat menghasilkan pegunungan lipatan dan pegunungan patahan. Nah, kalau kalian lihat di penampang peta, kalau ada gunung lipatan dan pegunungan patahan dalam dalam lingkup yang lebih kecil, ini merupakan satu ciri-ciri khas adanya gerak orogenetik ya di permukaan bumi. Nah, kemudian lipatan ini nama lainnya adalah faults ya. Lipatan-lipatan faults ini adalah skema atau gambaran lipatan-lipatan dari gerak orogenetik. Nah, bagaimana cara kita itu mengetahui kalau di situ ada gerak orogenetik? Kalau kalian lihat di sini terdapat fault atau lipatan yang seperti ini, bisa dipastikan daerah tersebut merupakan daerah yang ada gerak orogenetiknya, gitu ya. Nah, fault atau lipatan di sini, ini bagian-bagiannya itu ada fault axis atau penampang yang muncul keluar, gitu ya. Penampang yang kelihatan seperti bukit ya, keluar dari atas. Kemudian di sini ada antiform. Antiformnya itu yang melengkung ke atas, gini ya. Antiform yang artinya tadinya datar jadi ke atas, gitu ya. Di sini antiform. Kemudian di sini adalah synform. Synform itu adalah kalau ini adalah atasnya, kalau ini adalah bawahnya. Jadi synform itu adalah lakukan yang ada di dalam dan di bawah, gitu ya. Kalau yang di atas ini adalah fault axisnya, kemudian kalau yang di bawah lengkungannya namanya synform, gitu ya. Ini adalah struktur lipatan fault dan bagian-bagiannya. Nah, ini disebut sebagai axial plane ya. Axial plane ini cara untuk mengetahui lipatannya sebesar berapa derajatnya
ditarik secara garis lurus, kemudian menggunakan penampang persegi seperti ini, bisa diukur berapa dipnya, berapa derajat lipatannya gitu. Oke. Kita sudah mengetahui lipatan atau gerakan epirokinetik dengan orokinetik. Kemudian beberapa variasi bentuk-bentuk lipatan itu ada banyak. Yang pertama itu adalah lipatan simetri. Simetri itu artinya adalah sama-sama ya. Yang atas itu naiknya misalkan 5 meter lah ya. Kemudian yang ke dalam juga 5 meter. Itu simetri, jadi sama gitu loh. Jadi seimbang. Yang naik 5 meter, yang ke dalam juga 5 meter. Kalau kemudian asimetri, kalau asimetri ini punya sudut kemiringan yang agak condong gitu ya. Asimetri biasanya yang naik itu berapa meter, yang dalam lebih banyak, itu asimetri. Kemudian kalau lipatan miring ini ya karena kemiringan itu ya. Ini bisa diukur dengan sisi derajat kemiringan. Lipatan simetri itu biasanya selain dari komposisinya itu juga dari tegak lurusnya atau besarnya derajat lipatannya. Nah, kalau ini kan nggak terlalu melengkung gitu ya. Simetri. Maksudnya di sini punya tegak lurus 90 derajat. Nah, kalau ini adalah kurang dari kalau ini lebih dari 90 derajat, artinya bisa semakin miring ya. Asimetri semakin miring. Kemudian ini kalau ini sudah seperti lipatan-lipatan yang banyak yang membentuk isoklinal. Maksudnya apa isoklinal ini? Isoklinal ini mempunyai ketinggian lipatan yang sama. Iso itu adalah persamaan. Isoklinal, klinal itu adalah lipatan. Jadi ketinggian lipatan yang sama ya, karena struktur batuannya juga sama, dengan tenaga, dengan energi yang sama, membentuk lipatan-lipatan pegunungan yang hampir sama atau sama ya, sama dengan ketinggian lipatan atau di atasnya ini. Itu ya. Kemudian lipatan rebah, kalau lipatan rebah ini sudah melipat tetapi sepertinya datar ya. Tapi ini kalau kita lihat struktur batuannya, nah ternyata itu merupakan lipatan lebah. Ya gitu ya. Karena udah melipat tapi kelihatannya datar. Nah, kalau ini lipatan lebah ekstrim, ini berubah menjadi sesar sungkup. Maksudnya gimana? Ini kalau sudah melipat rebah, tetapi malah menjadi patah, gitu ya. Di sini ada struktur batuan yang patah dan berbeda. Patah berbeda, kemudian malah menjadi gerakan lempeng baru, gitu ya. Gerakan baru yang kemudian karena patahnya struktur batuan yang berbeda tadi, kemudian struktur batuan yang berbeda bertumbuk dengan struktur batuan berbeda lainnya, makanya menjadi lipatan rebah ekstrim gitu ya, menjadi batuan jadi lipatan lebah ekstrim yang berubah menjadi sesar sungkup gitu ya. Makanya kalau para peneliti menemukan singkapan batuan itu sangat senang sekali bahwa di situ ternyata terdapat ada lipatan. Nah, biasanya lipatan-lipatan itu seperti ini. Kemudian kondisi lipatan bervariasi dengan struktur yang lain. Ini contohnya seperti ini ya. Gini. Ini yang hitam ini biasanya adalah struktur batuan yang sama, yang dulunya datar. Karena tenaga endogennya bervariasi dengan struktur kekerasan tingkat batuan, kemudian jenis tanahnya, kemudian dari tenaga atau energi yang di dalam, itu mengakibatkan lipatannya ini bervariasi gitu loh. Ini contohnya, ini penampangnya seperti ini gitu loh. Di sini ada lipatan rebah ekstrim yang berubah menjadi sesar sungkup, kemudian ada yang menjadi lipatan miring, kemudian ada yang isoklinal, kemudian ada yang rebah, ada yang simetri gitu ya, agak datar. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah garisnya. Nah, garis-garis yang hilang ini merupakan cara para peneliti untuk mengukur bahwa bukit-bukit yang terbentuk ini sebenarnya jalurnya bagaimana. Nah, dari lipatan-lipatan yang hilang ini atau yang terbentuk ini bisa diukur persamaan dari batuannya. Jadi bisa diperkirakan ini berumur berapa juta tahun, itu bisa. Nah, nanti ada ilmunya di cabang ilmu geologinya. Oke. Kemudian patahan
yang kedua ini adalah patahan sesar atau fall. Nah, patahan yang disebut sesar fall ini adalah gerakan patahan batuan yang naik dan turun. Ada yang berupa graben horse ya. Kemudian ada yang mendatar. Nah, bagaimana maksudnya? Graben ini contohnya di sini ada sebuah penampang permukaan bumi yang ternyata ada daerah yang amblas atau ke bawah. Nah, dulunya ini sejajar, kemudian karena gerakan lempeng atau tenaga dari dalamnya, kemudian dia menjadi ke bawah. Ini adalah patahan yang berupa graben. Oke, kemudian di sini bagaimana terbentuknya graben ya, karena ada up down, gerakan ke atas dan ke bawah. Yang di samping kiri dia ke atas, yang di bawah itu ke bawah. Akhirnya terbentuklah graben. Kemudian kalau horse ini, yang daerah yang terangkat ini ada di tengahnya ya. Kemudian yang sampingnya itu ajeg, kemudian yang di atasnya itu adalah gerakan yang naik gitu loh. Jadi kebalikannya. Kalau ini footwall-nya yang naik atau daerah dinding batuannya yang ini adalah naik, kalau yang ini dinding batuannya malah ke bawah. Jadi yang ke atas ini, yang di horse ini adalah hanging wall-nya. Kalau yang ini hanging wall-nya ke bawah. Kalau ini yang ke atas. Jadi ini adalah gerakan yang ke bawah, namanya graben. Kalau yang ke atas muncul ya, atau nyemplik ke atas, itu namanya horse. Paham nggih? Bedanya graben dan horse. Ini biasanya sering keluar di ujian nasional kalau dulu ya. Oke, kalau terbentuknya sesar berbentuk tangga, ini seperti ini ya, kayak terasering gitu ya. Tapi ini jenis patahannya, bukan ya. Ini terbentuk karena adanya strip ya, atau strike slip fall ya, karena ada pergerakan lempeng yang bergerak secara horizontal, ada yang ke kiri dan ke kanan, kemudian membentuk sesar pembentuk tangga seperti ini. Kayak gitu, ada gerakan yang transform atau strike slip fall ya, itu. Kemudian